percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom sahabat Elvet dimanapun berada. Kita boleh bersyukur. Kita masih boleh diberi kesempatan untuk melangsungkan ibadah kembali. Saya ingin mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube channel kami. Teman-teman boleh subscribe. Biar teman-teman boleh terus diberkati oleh YouTube channel kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat penyertaan Engkau yang begitu besar bagi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu ada bagi di dalam kehidupan kami, Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami pun ingin terus mengasihi Engkau, Tuhan. Terus mengikuti Engkau, Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Bersama-sama dengan saya kita katakan, amin. You, Lord. We want to praise you, Lord. Hallelujah. Break of day, in hope we rise. We speak your name. We lift our eyes to the hearts, to your peace. Where we walk, there you'll be. With fire in our eyes, life's alive. Your love made is blessing us. The streets will glow forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life. 1, 2, 3, go! Let's sing aloud. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Katakan with fire in your eyes. Fire in your eyes, our lives alive. Your love unmade is blessing us. The trees will bloom forever right. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life. 1, 2, 3, go!
your love forever, forever, forever. In your love forever, forever, forever. In your love forever, forever, forever. We know that you will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life. 1, 2, 3, go! Work within me, work within me. You're in my heart forever. Work within me, work within me. You're in my. Let's sing once again. Work within me, work within me. You're in my heart forever. Work within me, work within me. You're in my heart forever. Puji nama Tuhan, masih semangat semuanya untuk puji nama Tuhan. Kami percaya, kami akan selalu menaruh kepercayaan kami. Dan kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Come on. Tak kuduga kau selamatkan hidupku, hapuskan dosaku. Ini ku kan berikan seluruh hidupku, segenap hatiku. Naikkan pujian ini dari awal lebih semangat. Tak kuduga, come on. Tak kuduga kau selamatkan hidupku, hapuskan dosaku. Kini ku kan berikan seluruh hidupku, segenap hatiku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, namun ku tetap, ku percaya padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekapku selalu. Jiwaku memujimu, agungkan pribadimu, sangat ku cinta kau selamanya. Oh, tak kuduga kau selamatkan hidupku. Tak kuduga kau selamatkan hidupku, hapuskan dosaku. Kini ku kan berikan seluruh hidupku, segenap hatiku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, namun ku tetap, ku percaya, ku percaya
sekalipun dagingku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, namun ku tetap, ku percaya pada Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekatku selalu. Jiwaku memujimu, agungkan pribadimu. Sangat ku cinta kau, sangat ku cinta kau. Ku percaya padamu, kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekatku selalu. Jiwaku memujimu, agungkan pribadimu. Sangat ku cinta kau selamanya. Sangat ku cinta kau, sangat ku cinta kau, sangat ku cinta kau, sangat ku cinta kau selamanya. Oh, 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 oh. Pam param pam, pam param pam, pam param pam, parararam, pam param pam. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan segenap hati kita. Kita memberikan hati yang terbaik. Kita memberikan waktu yang terbaik kita untuk Tuhan. Biar melalui pujian ini, itu tulus dari setiap hati kami Tuhan, bahwa kami benar-benar sungguh mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Ku mengasihi Yesus, bukan hanya dengan kata-kata. Tak cukup kataku, tak cukup nyanyian mengungkapkan kasih-Mu Tuhan. Ku mengasihi Yesus dengan milik dan segenap hidupku. Walaupun ku tahu takkan mampu bagiku membalas kasih-Mu Tuhan. Tuhanku, Engkau Allahku, aku tercipta hanyalah untuk-Mu. Memuji serta menyembah kepadamu, Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Ku mengasihi Yesus, bukan hanya dengan kata-kata. Tak cukup kataku, tak cukup nyanyian mengungkapkan kasih-Ku Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau. Ku mengasihi Yesus dengan milik dan segenap hidupku. Walaupun kami tahu Tuhan, itu takkan mampu untuk membalas setiap kasih-Mu Tuhan bagi kami. Tuhanku, Engkau Allahku, aku tercipta hanyalah untuk-Mu.
terus katakan Tuhanku, Tuhanku, Engkau Allahku, aku tercipta hanyalah untuk-Mu. Memuji serta menyembah kepadamu, Raja mulia. Dengan terus katakan Tuhanku, Tuhanku, Engkau Allahku, aku tercipta hanyalah untuk-Mu. Memuji serta menyembah kepadamu, Raja mulia. Ku sadari Tuhan, ku sadari ku tak berhak hidup kecuali bagi-Mu Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, karena di kesempatan siang ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, lingkupi kami semua dimanapun kami berada dengan hadirat-Mu. Kuasai kami dan buka pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi mau-Mu untuk dilakukan dalam hidup kami ini, seturut dengan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang-Mu ya Tuhan, dan biar kebenaran ini menjadi kebenaran bagi kami semua untuk dilaksanakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman, Sobat Elevate dimanapun Sobat Elevate berada. Senang rasanya bisa berjumpa dengan teman-teman semua, walaupun sebagian dari kita dan mayoritas dari kita berada di tempat masing-masing. Tema yang akan saya bawakan pada siang hari ini adalah bicara mengenai blessing parents to glorify our God. Bagaimana kita bisa memberkati orang tua kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Topik ini adalah topik yang sangat penting, dan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini dan mempersiapkannya, saya mendapati begitu banyak kebenaran yang ternyata mungkin saya juga masih lalai, masih tidak sempurna. Kita akan melihat kebenaran-kebenaran yang akan kita uraikan berikut ini. Penulis kitab Amsal menulis dalam Amsal 20 ayat 20 berkata demikian, siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Saya mencoba mengcompare apa yang terjadi di dalam ayat Alkitab ini dengan realita hidup sehari-hari. Saya mendapati beberapa kejadian besar yang pernah masuk ke dalam media publik. Secara nyata, beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah, beberapa tahun lalu kita pernah dikejutkan dengan gugatan terhadap seorang nenek renta berusia 90 tahun. Dilakukan anak menantu dan anak kandungnya yang menyita perhatian publik. Sebetulnya perkara ini dimulai ketika sang nenek membeli tanah tahun 1980-an, beberapa juta. Sertifikat tanah tersebut tidak kunjung diurus proses balik nama hingga suami sang nenek wafat. Beberapa tahun setelahnya sang mantu menggugat tanah tersebut, mengaku bahwa orang tua istrinya itu tidak pernah membayar. Ia meminta mertua dan anak-anak yang lain membayar sejumlah uang kepada dia. Saya juga pernah mendengar kasus yang cukup besar. Seorang mama tua renta berusia lebih dari 80 tahun bersengketa dengan dua anaknya, anak kandung sendiri, atas kepemilikan tanah 5.000 meter persegi. Sengketanya tidak tanggung-tanggung, terjadi selama 10 tahun. Sebelum akhirnya diputus oleh Mahkamah Agung bahwa tanah dimaksud adalah milik sang mama secara sah di mata hukum. 10 tahun sengketa, ya, itu yang ketahuan
Sebelum-sebelumnya, sebelum masuk ke ranah hukum, kita tidak tahu berapa tahun. Ada juga kisah 3 orang anak menggugat, dan 1 orang anak yang lain berprofesi sebagai kuasa hukum menggugat sang ayah yang sudah berumur 85 tahun atas kepemilikan harta tanah yang hendak dijual sang ayah. Ada juga kisah seorang pemuda menggugat kedua orang tuanya. Kenapa? Satu titik sang mama membeli sebuah mobil, dinamakan sang anak karena mama belum menjual mobil lainnya dan belum mengurus balik nama. Belakangan sang anak meminta mobilnya. Kalau tidak diberikan, anak menganggap ibunya menyewa. Dan menurut perhitungan sang anak, sewanya sudah mencapai 200 juta. Kejadian-kejadian ini begitu nyata dan ada di surat kabar, di media nasional. Ya, sangat miris dibandingkan dengan yang tertulis dalam kitab Amsal tadi. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Masih ada ternyata anak-anak yang berbuat yang tidak sepatutnya terhadap orang tua. Kalau bicara menurut hukum, seorang pakar hukum mengatakan bahwa secara norma seorang anak tidak pernah diperbolehkan mengajukan gugatan kepada orang tua. Bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 46 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Perkawinan mewajibkan seorang anak untuk menghormati orang tua, serta wajib memelihara jika anak sudah dewasa, berdasarkan pasal 46 ayat 1 dan 2. Fenomena kasus gugatan terhadap orang tua merupakan contoh dari ketidaksesuaian norma dari Undang-Undang Perkawinan. Secara norma Undang-Undang Perkawinan saja tidak diperkenankan. Orang dunia saja membuat peraturan untuk menghargai orang tua. Tradisi dan budaya kita, khususnya orang Asia, orang Indonesia, ya, orang Chinese, begitu ya, orang Melayu dan seterusnya, itu sangat menghargai orang tua. Kelihatan kalau di film-film Asia semua itu mengajarkan hormat dan bakti kepada orang tua. Apalagi kita selaku warga kerajaan surga. Harusnya lebih daripada itu, harusnya sangat-sangat berbakti kepada orang tua. Di dalam kehidupan kekristenan selaku hamba Tuhan, saya mengamati banyak sekali permasalahan keluarga yang timbul. Ya, selain kasus-kasus di atas yang saya sebutkan tadi, kalau kasus-kasus di atas bermuara pada umumnya pada masalah harta. Ya, manusia zaman now menjadi tidak memperdulikan kasih dan mengutamakan harta lebih daripada yang lain. Tetapi dalam skala kecil lingkungan kita sendiri hidup Kristen, saya mengamati banyak permasalahan keluarga. Di antaranya, saya pernah mengamati dan sering mengamati. Pertama, menantu dan mertua musuhan. Kadang-kadang musuhnya tersirat, kadang-kadang tersurat, ya, kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak, kadang-kadang skala kecil, kadang-kadang skala besar. Sangat terlihat. Ya. Bahkan pernah juga saya melihat sendiri, ya, menantu laki musuhan dengan mertua perempuan. Sekian tahun tidak berbicara. Tetapi puji Tuhan, akhirnya mereka bisa rekonsiliasi, ya. Tapi kejadian-kejadian seperti ini banyak, ya, yang kelihatan. Kalau yang tidak kelihatan, menantu punya rasa terhadap orang tua, ya, lalu anak punya rasa terhadap mertua. Nah, itu yang nggak kelihatan juga banyak. Yang kedua, saya juga mengamati fenomena sekarang ini. Ada anak-anak yang memarahi orang tua yang dianggap rewel dan menyusahkan. Kadang-kadang alasannya klise seperti alasan bijak. Orang tua mau dikirim ke panti jompo dengan harapan orang tua mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itu adalah alasan klise. Tetapi sesungguhnya motif di balik sang anak adalah, ya baik kelihatan atau tidak, mungkin adalah agar ia tidak kerepotan mengurusi orang tuanya yang sudah mulai bawel, tua renta, banyak penyakit. Di sisi lain, kalau tidak ada dua hal itu, saya juga mengamati banyak sekali anak-anak tidak ada waktu bicara dengan orang tua karena terlalu sibuk menjalani kehidupan ini.
begitu sibuknya pagi, siang, sore, malam kerja, ya, dalam bisnis dan profesional, tidak ada waktu bicara dengan orang tua. Sungguh sedih. Sebagai seorang anak yang sudah dewasa, apalagi kita adalah orang Kristen, seharusnya kita menjadi berkat bagi orang tua di masa tuanya. Nah, kita harus belajar bagaimana cara menjadi berkat dan memberkati orang tua kita. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang menampilkan ciri khas kekristenan yang murni, yang kelihatan dalam hidup sehari-harinya. Jangan menjadi orang Kristen yang pintar teori, tetapi prakteknya sangat minim. Jadilah orang Kristen yang benar-benar kelihatan nafas Kristennya dalam kehidupan. Ada ciri-cirinya. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana kita bisa memberkati orang tua. Yang pertama, bagaimana cara kita bisa memberkati orang tua? Kita harus hormat pada orang tua. Sebagai orang percaya, dari ayat pokok yang kita baca di atas tadi, dan juga dalam ayat yang lain, kita diperintahkan oleh Tuhan Allah agar selalu taat dan hormat pada orang tua. Bahkan Alkitab sendiri pernah mencatat, ya, Musa memberitahukan kepada bangsa Israel, begitu ya, bagaimana supaya taat kepada orang tua. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk tidak mengutuki orang tua. Seperti misalnya ada dalam Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Menghormati orang tua adalah hal yang sangat penting dan sangat krusial. Beri tempat kepada harkat dan martabat orang tua, bagaimanapun keadaan orang tua kita. Yang tadi bagi bangsa Israel, ya, pernah ditulis juga dalam kitab Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi jelas, dari sejak zaman dulu, dan zaman Tuhan Yesus, kita diajarkan untuk kita memiliki rasa hormat kepada orang tua. Orang tua tidak bisa dibeli. Orang tua tidak bisa diganti dengan apapun. Tidak bisa. Tuhan Yesus menghendaki kita selalu mengingat kebaikan orang tua kita. Kita ingat ya, bagaimana kita sebenarnya harus punya respect terhadap orang tua. Coba kita ingat-ingat waktu kita kecil. Berapa seringnya kita merepotkan orang tua, ya. Betapa seringnya orang tua berjuang untuk kita. Kita remaja, kita nakal sama orang tua. Ketika kita pemuda, kita juga banyak bantah-bantahan sama orang tua, iya kan? Sampai akhirnya kita telah berumah tangga, mungkin juga kita memiliki sikap yang kurang patut terhadap orang tua, terkadang. Tidak boleh berkurang rasa hormat kita kepada orang tua. Jangan ada perbuatan jelek sedikit apapun terhadap orang tua kita. Ingat untuk menghormati orang tua. Yang kedua, saya mau sharingkan kepada Bapak dan Ibu semua, teman-teman Sobat Elevate dimanapun berada. Kita harus memiliki sikap bahwa orang tua adalah hadiah terindah dari Tuhan untuk kita sang anak. Ingat-ingat, kalau boleh kilas balik, ataupun kita sekarang menjadi orang tua, ya. Ketika kita dilahirkan, kita sebagai anak seringkali dianggap hadiah terbesar dari Tuhan. Ya, saya ingat ketika anak saya Berlin itu mau lahir, begitu ya. Setelah kita menanti 7 tahun. Anak itu hadiah terbesar. Berlin itu hadiah terbesar dalam hidup saya. Anak saya ditimbang-timbang, dicium, digandeng, diberi makan, buang air dibersihkan, begitu ya. Karena anak adalah the best gift from the Lord. Kita harus memiliki sifat yang berimbang. Kebalikannya adalah
Apakah kita pernah menganggap dan pernah berpikir bahwa orang tua itu sendiri adalah hadiah terindah Tuhan untuk kita? Banyak anak tidak punya orang tua. Banyak anak yang mungkin harus berpisah dengan orang tuanya. Karena orang tuanya katakanlah misalnya pulang lebih dulu. Sehingga sang anak dari kecil tidak kenal orang tua. Kita kalau mendengar berita begitu sedih. Sebaliknya kita yang orang tuanya lengkap, seringkali kita tidak menganggap bahwa orang tua itu hadiah yang paling baik dari Tuhan. Orang tua kita kalau masih hidup tentu semakin lama semakin tua. Orang tua ketika tua mulai banyak sakit. Ya. Kadang-kadang kita harus membantu membersihkan orang tua ketika mandi, begitu ya. Lalu mungkin orang tua kita juga mengalami masalah-masalah di pencernaan, saluran pembuangan dan seterusnya, sehingga kita juga harus bantu, begitu ya. Orang tua yang tua, kita harus tuntun. Makannya kita harus suapi, kadang-kadang mungkin nyecer sana nyecer sini. Pegang sendok pun sudah bergetar. Tenaganya kurang. Apa yang kamu dan aku rasakan pada orang tua? Tangan yang tua renta, kaki yang lemah, muka yang pucat. Di mana orang tua kita masih hidup sekarang ini. Itu adalah hadiah terbesar dan terindah dari Tuhan untuk engkau dan saya. Orang tua yang masih hidup sampai sekarang itu hadiah yang sungguh luar biasa. Ya, bagi kita. Seringkali kita tidak menganggapnya, padahal kita dianggap adalah hadiah terindah dari Tuhan. Milikilah sikap yang balance, yang seimbang. Kolose 3 ayat 20 berkata demikian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ketika kita taat kepada orang tua, mengasihi orang tua, ya, memiliki sikap yang benar terhadap orang tua, itu adalah hal yang indah di hadapan Tuhan. Maukah kita memiliki sikap-sikap yang baik terhadap orang tua kita? Itu adalah yang kedua. Ketika saya menguraikan kebenaran-kebenaran firman ini, saya menyadari masih banyak hal yang saya lemah, yang saya bolong, yang saya belum lakukan. Tuhan ampuni saya. Yang ketiga, bagaimana cara kita memberkati orang tua? Ini penting. Berkati orang tua dengan pemberianmu, dengan hadiahmu, dengan waktumu terutama, waktu yang berkualitas dengan orang tua. Berkati orang tua dengan bahasa kasihmu. Ini adalah cara memberkati orang tua. Banyak anak di zaman now, karena saking sibuknya cari uang, kompetisi dengan dunia ini, sudah lupa bagaimana memberi kepada orang tua. Lupa loh. Padahal kalau kita hitung-hitung ya, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya juga, aduh Tuhan, aku banyak salah. Padahal kalau kita berhitung-hitung dari kita muda, berapa banyak kita diberi oleh orang tua. Berapa sering orang tua melakukan pemberian kepada kita. Sekarang orang tua sudah tua, ya. Apa yang kita lakukan untuk orang tua? Kadang-kadang kita memberi pun seadanya, asal. Tetapi orang tua tidak pernah berikan yang asal untuk kita. Orang tua itu berikan yang terbaik untuk kita. Banyak anak lupa kasih sesuatu untuk orang tuanya. Ya, orang tua kita itu kalau ditanya ya, papa mau makan apa, papa mau hadiah apa, mama mau kemana, mama mau apa, mau barang apa, nanti kita beliin. Orang tua tuh rata-rata berkata tidak. Mayoritas orang tua itu akan berkata tidak. Buat kamu saja, buat anakmu, anakmu masih perlu, kamu harus tabung, ya kan? Orang tua akan berkata demikian pada umumnya. Tapi ketika kita kasih, ya, orang tua itu, aduh, benar-benar ya dalam hatinya tuh terenyuh gitu ya. Ternyata anaknya masih ingat sama dia, ya.
Belum tentu hal-hal yang mahal, tapi hal-hal yang sederhana kita pun bisa berikan untuk orang tua. Ya, beri makanan, ya, ingat ulang tahunnya, kasih sesuatu, begitu ya. Orang tua itu senang. Memang ada anak-anak yang sudah berbakti kepada orang tuanya, kasih ini itu kepada orang tuanya, diberikan mobil terbaik, diberikan supir terbaik, begitu ya. Tetapi, walaupun demikian, banyak anak tidak punya waktu dengan orang tua. Banyak anak tidak punya waktu mendengar celotehan orang tua. Sebab orang makin tua, itu orang tua akan balik kepada sifat anak-anak lagi ya. Mulai agak bawel, mulai cerewet mungkin, mulai ceritanya diulang-ulang begitu ya. Kadang-kadang sang anak karena harus kompetitif dengan dunia ini menjadi kurang sabar. Kita harus sediakan waktu yang berkualitas, dengar-dengaran dengan orang tua. Waktu kita kecil, kita cerewet, kita bawel, kita ngomong kepada orang tua berulang-ulang. Orang tua dengar kita nggak? Orang tua dengar. Dan orang tua tidak pernah memotong. Kalau engkau dan saya sudah mengerti hal ini, jadilah berkat untuk orang tuamu. Dengarkan orang tuamu. Berikan bahasa kasih untuk orang tuamu. Ya, dan juga orang tuaku. Saya juga banyak salah. Saya juga banyak belajar. Berikan bahasa kasih. Kata-kata yang menguatkan orang tua. Kata-kata yang menghibur. Berikan pelukan yang hangat kepada orang tua. Berikan perhatian yang penuh. Melayani mereka dalam ketulusan. Itu adalah cara kita menjadi berkat bagi orang tua. Dengan pemberian kita. Dengan waktu kita. Dengan bahasa kasih kita. Berikan semuanya untuk orang tua. Sebab orang tua lebih dulu kasih contoh. Dan orang tua tidak pernah menyisakan hal yang baik untuk anak. Semua diberikan tanpa sisa. Ketika saya merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saya juga menyadari bahwa kita harus mendoakan orang tua. Saya harus mendoakan orang tua saya, papa saya yang masih hidup, ya. Anda juga kalau punya orang tua, harus doakan orang tua. Ketika kita masih kecil, coba kita renungkannya. Ketika kita masih kecil, masih anak-anak, kita diajak orang tua itu untuk berdoa setiap hari. Perhatikan dan ingat-ingat. Ya, di antara doa-doa yang dinaikkan itu, pasti ada doa dari orang tua itu untukmu. Orang tua selalu selipkan doa untuk sang anak. Setiap hari dilakukan ketika sang anak diajar untuk berdoa. Menjadi pertanyaan buat kita. Kita nyelipin gak saat ini doa-doa untuk orang tua kita? Doa untuk orang tua kita yang masih hidup. Kita selipkan gak? Seringkali ternyata jawabannya kita lupa. Termasuk saya juga seringkali lupa. Tuhan ampuni saya. Ampuni kita semua. Ingat, selipkan nama orang tuamu dalam doamu. Ya, entah pagi, entah siang, entah malam, doakan mereka. Orang tua kita telah mengajarkan kepada kita jalan Tuhan, sehingga kita mengenal kebenaran Tuhan. Kenapa kita begitu sulit memiliki waktu untuk balik mendoakan orang tua kita yang telah mengajarkan jalan Tuhan ini? Tidak banyak rasanya orang Kristen yang mendoakan orang tuanya setiap hari, setiap waktu, secara konsisten. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita itu berdoa untuk musuh-musuh kita. Bukan berarti kita tidak perlu berdoa untuk orang tua kita. Jangan dipelintir. Selagi orang tua masih ada, berbuatlah yang tulus untuk orang tua. Doakan mereka. Selama mereka masih hidup, ya, supaya mereka semakin bertekun, tertanam di dalam Tuhan, dan mereka bisa menjalani hari-hari tuanya dengan baik. Kita doakan mereka. Kalau orang tua kita sudah tidak ada bersama dengan kita saat ini, kita hanya bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu mereka. Titip rinduku untuk mereka. Mereka sudah bersama-sama dengan Engkau saat ini.
Karena orang tua kita adalah orang tua yang mengajarkan jalan kehidupan untuk kita. Saya pernah ditanya oleh satu orang, pastor, ya, bagaimana kalau orang tua saya adalah orang tua yang menyakiti saya? Pastor, orang tua saya adalah di masa muda saya tidak merasakan kasih. Apakah saya tetap harus berdoa untuk orang tua saya? Saya jawab, tetap doakan. Jangan berhenti doakan orang tuamu. Walaupun engkau tidak pernah mengalami kasih orang tua karena satu dan lain hal, tetap doakan orang tuamu selama orang tuamu masih hidup. Kita ingat dalam Alkitab, kalau Saulus di zaman Tuhan berubah dari orang yang keras, yang mau membantai pengikut Tuhan, malah menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau Saulus yang keras di zaman Tuhan bisa, orang tua kita juga bisa di zaman Tuhan dan bisa diubahkan. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dan tidak kurang panjang untuk mengubahkan orang tua kita. Kalau memang orang tua kita belum mengenal Tuhan, kalau orang tua kita dulunya dan sampai sekarang tidak mengasihi kita, memang pernah menyakiti kita, doakan. Kuasa Tuhan mampu mengubahkan segala sesuatu. Percaya, dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Saya senantiasa katakan, milikilah segala sesuatu jalan keluar itu di dalam Tuhan. Jangan miliki jalan keluar sendiri di luar Tuhan. Pasti Tuhan mampu ubahkan. Lalu orang juga berkata kepada saya, Pastor, orang tua saya sering menyakiti saya ketika saya muda. Ya. Selain kurang mengasihi saya, ya. Waktu kecil saya rasanya dibuang. Ya. Waktu kecil rasanya saya tidak dianggap. Waktu kecil rasanya saya dilukai. Maka inilah cara kelima untuk memberkati orang tua. Ampunilah orang tuamu, sebab mungkin mereka bukan manusia sempurna seperti yang kau ingini. Ampuni mereka. Kenapa kita harus mengampuni orang tua? Tuhan Yesus pernah katakan begini, Matius 6, 14, 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tuhan Yesus katakan harus mengampuni semua orang, termasuk orang tua. Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Doa kita itu akan didengar ketika kita memiliki hati yang mengampuni, termasuk kepada orang tua. Efesus 4 ayat 31-32. Ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pengampunan ini berlaku untuk semua orang. Kasih yang mengampuni berlaku untuk semuanya, termasuk untuk orang tua kita. Jadi sekali lagi, kalaupun orang tuamu pada saat kecilmu melakukan hal-hal yang menurutmu kurang tepat, ada orang tua yang melukai anaknya, ada orang tua yang memukul anaknya tanpa batas, mungkin menyakiti dan melukai hatimu, ada orang tua yang membuang anak. Saya tegaskan di sini, ampuni mereka, sebab seperti kata Tuhan, ya, kepada orang-orang Yahudi yang menyalibkannya, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni orang tua kita kalau ada ketidaktepatan, kesalahan yang orang tua lakukan. Kalau orang tuamu mengenal kebenaran seperti engkau mengenal kebenaran pada hari ini, pasti dulu mereka tidak melakukannya, tapi mereka mungkin dulu belum mengenal. Ampuni mereka. Kalau memang engkau disakiti, dilukai, dipukul, tidak dianggap anak, bahkan mereka membuang engkau, engkau harus putuskan rantai luka batin yang menyiksa dirimu. Engkau harus hentikan
supaya tidak menjalar ke generasi keturunanmu yang berikutnya. Seburuk apapun perlakuan orang tua, kalau memang ada yang mengalami hal itu, engkau tetap harus memberikan kasih-Mu yang penuh kepada orang tuamu. Ampuni mereka, bagaimanapun mereka memperlakukan engkau di masa lalu. Ini case khusus untuk Anda yang mengalami masa-masa yang pahit dengan orang tua. Tetapi pada umumnya kita semua mengalami masa-masa yang baik dengan orang tua. Kebanyakan dari kita memang tidak mengalami kejadian-kejadian seperti itu, kejadian-kejadian yang buruk. Namun memang tetap ada waktu-waktu di mana orang tua di masa lalu mungkin salah dalam membimbing kita karena keterbatasan mereka. Keterbatasan pengetahuan mereka tidak bisa disandingkan dengan pengetahuan kita di zaman sekarang. Karena budaya mereka di masa lalu tidak bisa disandingkan dengan budaya kita di masa sekarang. Kalau ada ketidaktepatan, ketidaksempurnaan, ataupun engkau merasa bahwa orang tuamu berbuat hal yang kurang, ya, ampuni mereka. Pada umumnya orang tua walaupun berbuat hal-hal yang kurang tepat, mereka tetap satu, ingin anaknya menjadi anak yang terbaik, anak yang berhasil. Apalagi orang tua Kristen ingin anaknya menjadi anak yang menyukakan hati Tuhan. Ampuni mereka dan berdoalah untuk mereka. Mintakan berkat Tuhan untuk orang tua. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, ketika orang tua kita masih hidup, mintakan berkat Tuhan. Kita masih punya waktu, bagi kita yang orang tua masih ada, kita masih punya waktu untuk memberkati orang tua kita. Kita masih punya kesempatan. Lakukan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, pesan dari saya untuk saudara dan juga ini pesan untuk saya sendiri dari khotbah hari ini adalah yang pertama, bagaimana kita memberkati orang tua adalah hormati orang tua kita. Yang kedua, kita harus memiliki sikap bahwa orang tua adalah hadiah terindah bagi diri kita. Sama seperti ketika kita menjadi anak, kita adalah hadiah terindah bagi orang tua. Yang ketiga, doakan orang tuamu. Yang keempat, berkati orang tuamu dengan apa yang kau miliki, terutama dengan waktumu, dalam bahasa kasihmu, dalam tindakan nyata. Yang kelima, ampuni orang tuamu kalau ada ketidaksempurnaan yang mereka miliki terhadapmu. Tetapi yang jelas, orang tua selalu menginginkan dan melakukan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Dengan 5 langkah sederhana ini, engkau sudah mulai memberkati orang tuamu untuk memuliakan Tuhanmu. Saya juga harus melakukannya. Saya banyak kekurangan, banyak kekilafan. Saya harus memperbaiki diri saya juga. Kita semua mau berjuang. Kita semua mau memberkati orang tua. Dengan memberkati orang tua, kita mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya kebenaran yang kita dengar pada siang hari ini memberkati kita semua, mencerahkan budi dan pikiran kita semua, dan kita mau melakukannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk siang hari ini kami telah belajar firman-Mu, bagaimana kami bisa memberkati orang tua kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Jadikan kami insan-insan, anak-anak Kristen yang sungguh-sungguh memberkati orang tua kami masing-masing, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, bila mana kami memiliki ketidaktepatan terhadap orang tua kami kurang memiliki sikap-sikap yang memberkati orang tua kami. Kami mohon ampun, dan Tuhan pasti mengampuni. Dan mulai hari ini, kami benar-benar mau memberkati mereka untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah Engkau berikan untuk kami, dan kami akan lakukan sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, firman-Mu telah disampaikan, kami sudah mendengarnya. Dan sekarang tiba saatnya bagi kami untuk memohonkan berkat daripada-Mu. Kekasih Tuhan, angkat tangan-Mu, angkat hati-Mu, terimalah berkat daripada Tuhan.
turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bagi saudara yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate Live by Faith, persembahan dapat diberikan kepada rekening BCA nomor 16865333888 atas nama GSKI Pluit. Sekali lagi, 16865333888 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Jika tidak menggunakan BCA, saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang mendukung Kris, seperti OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, silakan scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Sobat Bigen, ayo ikut ibadah sekolah minggu melalui Zoom. Setiap hari Minggu pukul 13 untuk kelas Joy, Hope, dan Love, serta pukul 14 untuk kelas Faith. Untuk informasi lebih lanjut, silakan cek Instagram Bigen_GSKI Pluit. Hai teens, mari bergabung dalam ibadah remaja GSKI Pluit, makin erat dan melekat, setiap Minggu pukul 10 melalui Zoom. Untuk link Zoom meeting, silakan scan QR Code yang tampil di layar. Ikuti juga Komsel eHome setiap Sabtu pukul 19.30, juga melalui Zoom. Follow Instagram CBC_Teens_Pluit, untuk informasi mengenai kegiatan Teens GSKI Pluit. Sobat muda, mari bergabung dalam Komsel Youth eHome setiap Jumat, pukul 20 di Zoom. Untuk informasi lengkapnya, silakan hubungi Saudara David di nomor 0818 0381 0316. Ikuti Elevate di media sosial. Follow Instagram kami di elevate.service, Facebook kami di elevate.service, dan YouTube kami di Elevate Live by Faith. Kami mengundang kaum wanita dan usia indah untuk bergabung dalam ibadah Usin dan Waski Pluit, Kamis 17 Maret 2022, pukul 10 dengan tema, Bahagia Itu Sederhana, dilayani oleh Pendeta Dr. Rico Silain. Ibadah ini online di Zoom.